Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 Februari 2023 dengan judul Tuhan bersukacita dalam umat pilihannya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih dan rahmat Allah bagi kehidupan kami, terlebih menjaga kami sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 62 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika kita setia dan patuh, Allah akan senang di dalam kita dan memberkati kita sebagai umat pilihannya yang istimewa. Disalin dari buku Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 693. Tuhan telah menggabungkan umatnya kepada dirinya oleh suatu perjanjian hikmat. Ia berjanji menjadi Allah mereka dan mereka berjanji menjadi kepunyaannya dan hanya kepunyaan Dia sendiri. Ia mengatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, dan sekali lagi aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku telah menikah dengan kamu. Dan Paulus menggunakan sosok yang sama dalam buku Perjanjian Baru pada waktu ia berkata, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Disalin dari buku Alfa dan Omega, Jilid 8, halaman 399. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Dicatat dari Yesaya 62 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus,
Oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, sukacita, dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Jika kita setia dan patuh, Allah akan senang di dalam kita dan memberkati kita sebagai umat pilihan yang istimewa. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi mereka Bapa, berikan mereka kekuatan kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, dan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, di dalam berbagai macam masalah, tantangan, persoalan, perizinan yang dihadapi. Kami percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga. Mereka dapat mendidik anak-anak bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama mereka memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita selalu di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga teringat dan berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengendalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.